Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi nama qad sudah ثم إلى حضرة الشيخ العربي الله نفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والكرامات. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak hadirin para jamaah sekalian, rahimakumullah wa radhi'ankum wa barakalakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati, memberkahi, mengampuni, melindungi serta meridhai kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan surah Ali Imran ayat 160 dan 161. Iyang surkumullahu fala ghaliba lakum ila akhiril ayat. Seratus 160 dan 161. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم.
yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bimuradih. Ayat ini masih meneruskan tentang perintah Allah terhadap kita semua agar memasrahkan diri kita kepada Allah setelah kita berusaha penuh atau setelah membulatkan tekad. Karena ayat sebelumnya berbicara tentang fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kalian sudah tekad bulat, maka tinggal memasrahkan, fatawakkal 'alallah, ya, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertawakal atau berpasrah diri. Ini berat. Kadang kita bisa tawakal tapi masih sebatas di lisan, belum sampai kepada
keyakinan penuh. Bagaimana contoh kalau orang berpasrah diri sepenuh-penuhnya tawakal? Contohnya yang konkret yang sering kita lakukan, esok hari nanti masih terbit matahari, kita yakin nggak kira-kira Pak? Yakin ya. Tapi esok hari Allah pasti memberi rezeki kita, dan esok hari Allah pasti masih memelihara kita. Inilah keyakinan-keyakinan yang harus benar-benar kita pasrah tawakal. Kadang ada orang bilang, oh saya mau udah tawakal kepada Allah, tapi masih banyak menggerutu, masih banyak merasa Allah itu tidak adil, merasa tidak diberi rizki dan sebagainya. Makanya menarik sebuah hadis Nabi yang perlu kita renungkan. Tawakkalu haqqa tawakkuli. Tawakkalu haqqa tawakkuli. Berpasrah dirilah kalian sebenar-benar tawakal. Ini kalau hanya pasrah tawakal saja bisa, tapi haqqa tawakkuli ini yang berat, sebenar-benar tawakal. Karena kalau sudah sebenar-benar tawakal, seperti tawakalnya burung. Burung itu tidak pernah tahu besok pagi itu tempat dia makan di mana, rizkinya di mana, nggak pernah tahu. Tapi setiap pagi dia pergi, sore-sore pasti kenyang, kembali ke sarangnya. Ini yang luar biasa. Idza tawakkaltum haqqa tawakkuli, kata Nabi, jika kalian berpasrah diri, bertawakal sebenar-benarnya tawakal, la ruziqtum, maka kata Nabi, pasti kalian akan diberikan rezeki, kama turzaqut thair, sebagaimana kalian diberi rezeki seperti burung-burung yang diberi rezeki. Ya, burung-burung diberi rezeki itu pagi dia berangkat dalam keadaan lapar. Ya ini bahasanya itu tagudu khimason wataruhu bitonan. Pagi hari dia pergi berangkat terbang kemana tahu. Kalau mungkin di kampung-kampung masih ada Pak, kalau pagi itu ngelihat ke atas pasti ada rombongan burung-burung yang tinggi yang terbang, nggak tahu itu kemana gitu. Sore pulang balik, misalkan pagi itu arahnya ke barat, sore pasti ke timur lagi. Itu di kampung-kampung masih banyak. Kalau di sini saya jarang menemukan burung-burung yang suka rombongan-rombongan itu loh Pak. Itu selalu ada. Heran itu kemana tempatnya ya. Pasti sore pulang lagi dalam keadaan kenyang. Inilah kalau kita bisa berpasrah diri, bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, Masya Allah, nggak ada yang namanya nggak bisa makan, kelaparan ya. Ya ini yang tidak punya akal saja sudah dijamin, apalagi kita yang punya akal ya. Makanya seringkali kita ini tergerus akidah kita, tergerus keimanan kita gara-gara kita ini tidak berpasrah diri kepada Allah. Makanya di sini ayat ini perintah sangat dalam. Ya, kita disuruh berpasrah diri, tapi setelah fa idza azamta, membulatkan tekad dulu. Berusaha. Ya, berusaha dulu. Setelah usaha tinggal pasrah tawakal. Nah ini lanjutan ayatnya. Iyang surkumullahu, jika Allah menolong kalian, ya'nikum ala aduwikum, yakni Allah memperhatikan kalian atas musuh-musuh kalian. Menolong di sini adalah mengalahkan musuh-musuh. Contoh kayaumi badrin, sebagaimana adalah pada perang Badar. Kalau Allah sudah menolong, maka fala ghalibalakum, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kalian. Nih, makanya semua itu pertolongan Allah. Kalau orang sudah berpasrah dirinya, sudah 100% kepada Allah, Masya Allah, luar biasa. Ini
Kalau Allah menolong kita, maka tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi akan mengalahkan kita. Wa iyakhdulkum, dan jika Allah membiarkan kalian bitarki nasrikum, dengan meninggalkan menolong kalian, contoh seperti kayaumi Uhudin, sebagaimana adalah di perang Uhud, maka faman dalladhi yang surukum, maka siapakah yang bisa menolong, yang sanggup menolong kalian, mim ba'di, setelah itu, ay ba'da khidlanihi, yakni setelah ditinggalkan Allah, ay la nasiralakum, yakni tidak ada penolong lagi bagi kalian. Nah ini ayat ini masih terkait dengan tawakal kita, Pak. Ya, makanya walaupun kita ini diancam, diintimidasi, dan bahkan apa ya, kalau saya bilang diadu domba dengan cara-cara yang licik, orang gila, pura-pura gila, ya, itu adu domba yang sangat licik, Pak. Ini ya, ini sehingga kita ini Masya Allah diadu domba, benar-benar diadu domba. Orang Islam lagi yang melakukan. Kalau orang gilanya Nasrani nggak apa-apa, ya, itu orang Islam yang ketangkep di Bandung. Apalagi belum lama ini kasus vandalisme di musola Tangerang, Masya Allah, dekat dengan kita, Pak. Nanti lama-lama jangan-jangan ke Tangsel ini, ya. Makanya kemarin ada sosialisasi aliran sesat, SOP-nya seperti apa, dikatakan sesat, itu MUI sudah antisipasi, ya. Nah ini luar biasa, betapa negeri kita ini benar-benar sangat berduka dan sangat sakit, ya. Sudah banyak musibah, sudah banyak kasus. Kalau masih seperti ini, ya, kezaliman masih banyak merajalela di negeri kita, jangan harap corona bisa berhenti, Pak. Ya, ini kuncinya itu kezaliman. Bayangkan malah merajalela korupsi, ya. Corona malah digunakan kesempatan. Orang yang sakit di rumah sakit ditahan. Ya, ada kasus, Pak, di tetangga RT saya, Pak. Seorang ustazah, Masya Allah, kasihan, dibawa ke RSUD, diambil swabnya 2 kali, belum ketahuan, masih ditahan, sampai stres orangnya, sampai stres. Untung dijemput sama RT, dibawa pulang, dipaksa di RSUD, dipaksa bawa pulang karena sudah ngamuk-ngamuk, piring sudah dipecah segala macam, sudah ngomongnya ngaco, padahal sakit lambung, Pak. Nah inilah Masya Allah, dan banyak sekali kasus-kasus cerita dari teman-teman bagaimana sekarang penanganan ini sudah amburadul luar biasa, ya. Maka dari itu ini sangat zaman kita ini prihatin banget, ya. Belum bangkitnya neo PKI, neo Khawarij, macem-macem lah, ini sudah luar biasa, ya. Inilah ujian yang sangat berat. Apa yang disampaikan oleh Nabi, nanti akan ada satu zaman, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku, nanti fitnah itu bagaikan kaqita'il lailil mudlim, bagaikan potongan-potongan gelapnya malam. Ini sudah mulai terjadi, ya. Ini makanya orang-orang beriman mah udah biasa, menganggapnya biasa, ya. Mudah-mudahan jadi ladang jihad kita, yang dakwah semakin kenceng, bukannya malah takut. Gara-gara sholat subuh imamnya dibacok, sekarang sholat subuh pada sepi, ya. Ya inilah, ya, sudah pada sepi sekarang, sudah pada takut, bawa peci, bawa sarung, pada takut ada orang gila nanti diincer sama orang gila. Ya insya Allah, ya, itu adalah rekayasa orang-orang zalim, orang-orang yang sesat, pasti digagalkan oleh Allah, ya. Ini jadi siapapun yang berkehendak kepada kita,
Kalau Allah menolong maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Namun sebaliknya, jika Allah tidak mau menolong, Masya Allah ya, walaupun ditolong oleh siapapun, oleh pejabat, oleh orang kaya, oleh orang hebat, maka tidak akan bisa tertolong. Ini Allah contohkan dua peperangan yang sangat besar, yang sangat terkenal dalam sejarah, yaitu perang Badar. Allah menolong orang-orang yang beriman sehingga walaupun jumlahnya sedikit bisa mengalahkan jumlah yang sangat banyak. Ya, ini karena pertolongan Allah datang. Tapi kalau Allah membiarkan, sebagaimana perang Uhud, mau direkayasa seperti apapun, maka tidak akan bisa menang. Ya, karena Allah tidak mau menolong. Kenapa Allah tidak mau menolong? Karena ada pengkhianatan di dalam perang Uhud yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ya, ini makanya di dalam doa kita, wirid selesai sholat itu ada sebuah wirid yang diceritakan, ini dalam hadis Nabi, diceritakan oleh sahabat Muawiyah, bahwa Rasulullah SAW itu selesai sholat, ketika sebelum Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, itu ada doa Allahumma la mani'a lima mu'tiyah. Ya, ini wala mana'a liman Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiyah lima a'taita. Ini ya, itu doa yang sangat penting sebetulnya. Setelah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jaddu minkal jadd. Nah, ini doa yang sangat politis. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak apabila Engkau telah memberikan kepadaku, dan tidak ada yang bisa memberi apabila Engkau menolak pemberian itu. Dan tidaklah berarti bermanfaat kekayaan, jabatan, wala yanfa'u dzal jaddu minkal jadd, ya. Dzal jaddi minkal jaddu, ya, seperti itu tulisannya. Yang sudah belajar nahwu pasti bisa. Wala yanfa'u dzal jaddu, dan tidaklah bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat menjadi fa'ilnya fi'il adalah dzal jaddi. Fa'ilnya itu berupa mudhof ilaih. Ya, yakni harta benda, pangkat, jabatan tidaklah bermanfaat. Minkal jaddu, yang bermanfaat hanyalah apa yang dari Engkau ya Allah. Ini doa ini luar biasa ya. Makanya orang kalau tidak terkenal, mau diterkenalin nggak bakalan bisa terkenal, Pak. Tapi kalau orang yang memang sudah dicatat oleh Allah terkenal, walaupun cuma modal joget juga terkenal. Ya, ini ya, itulah pemberian Allah, tidak ada yang bisa menolak. Dan kalau Allah yang memberi, tidak ada yang bisa menolak. Tapi kalau Allah tidak ngasih, maka walau diberi siapapun tidak akan bisa sampai ya, kalau memang Allah itu tidak memberi. Ya, makanya inilah para jamaah yang dirahmati Allah, hidup itu biasa seperti mengalir saja ya. Makanya tidak usahlah kita ini merekayasa atau apa istilahnya. Kadang ada orang dalam hidup ini pura-pura nggak punya, pura-pura kaya, yang kaya pura-pura nggak punya. Ini banyak sekali ya, padahal hidup biasa saja ya. Kalau guru saya bilang, orang itu tidak usah banyak menonjolkan diri. Biji itu kalau berkualitas, walaupun ditanam tanah nanti akan tumbuh sendiri. Tapi kalau biji tidak berkualitas, walaupun pingin dimuncul-munculkan, tidak bakalan muncul. Gabuk kalau bahasa Jawa mah. Dalam hidup seperti itu ya, sama seperti rizki ya, tidak bisa direbut. Kalau kita bisa merebut rizki, nanti rizki orang ketuker, Pak, sama kita. Nggak bakalan ketuker rizki itu ya. Jadi rizki itu Allah
telah membaginya di langit. Ya, di bumi itu kita tinggal ngambil. Jadi makanya kalau Allah di langit tidak ada catatan rezeki kita, mau kita nyari kemana di bumi nggak bakalan ketemu. Jadi jangan salah paham. Ya, ada orang merasa, ya tidak dapat lapak, nyari lapak kemana-mana. Ya nggak bakalan dapat kalau Allah nggak ngasih lapak. ya. Tapi kalau nggak nyari, Pak, ya nggak nyari. Kalau memang catatannya ada, saya ada lapak di sana di Babakan, di Semapal ada, di Lengkong Gudang ada, walaupun saya tidak nyari, karena Allah sudah memberi. Ya, itu tadi bibit, ya bakal tumbuh ketika bibit itu memang benar-benar ditumbuhkan oleh Allah. Tapi kalau bibit itu tidak bakal tumbuh, tidak ditumbuhkan oleh Allah, mau dikasih pupuk, mau dikasih apapun supaya tanah itu gembur, nggak bakalan bisa. Orang bibitnya gabuk kalau orang Jawa, nggak bakalan bisa. Ya, jadi seperti itu. Ini penting sekali akidah ini ya. Siapapun yang ditolong oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa mencelakakannya. Dan siapapun orangnya yang dibiarkan oleh Allah, maka tidak akan bisa mendapatkan pertolongan. Jadi kita selamat pertolongan Allah. Ya, maka ini betapa pentingnya ini kita benar-benar berpasrah diri kepada Allah. Makanya ini menegaskan lagi di ayat 189 sudah disebut, kita ini fatawakkal 'alallah, itu perintah Allah. Kemudian Allah sampai memberikan kabar gembira, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kenapa kita disuruh bertawakal, berpasrah diri kepada Allah? Karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka di sini disebut lagi, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, ya. Jadi tawakal disebut di ayat 189, ayat 160 disebut lagi. Karena betapa pentingnya tawakal ini, Pak. Ya, betapa pentingnya tawakal ini. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah sajalah, la ghairahu, tidak kepada selain Allah. Maka falyatawakkal, hendaklah berpasrah diri al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Ini disebut lagi, ya, orang-orang yang beriman itu bertawakal, berpasrah diri hanya kepada Allah. Sandaran hidupnya, sandaran matinya, sandaran hidup setelah mati, semuanya kepada Allah. Itulah orang-orang beriman. Tidak bersandar kepada kekuasaan, tidak bersandar kepada jabatan, apalagi bersandar kepada paranormal, karena semuanya itu adalah fana, akan binasa. Makanya logikanya, kalau kita bersandar kepada Kapolri, Kapolri akan turun jabatan. Kalau kita bersandar kepada Panglima TNI, Panglima TNI pun turun jabatan. Kalau sudah purnawirawan, maka dihina. Sama Kopral juga menghina, Pak. Walaupun dulu Panglima TNI, ya, Pak Gatot itu kemarin diusir-usir sama apa? Sama Kopral, sama sersan polisi. Coba bayangin. Inilah, bahkan diejek, dihina. Masya Allah, betapa sabarnya beliau, saya salut. Kalau zamannya Pak Harto, mantan Panglima digituin, habis semua, Pak. Masya Allah, baru pemerintah kali ini yang tidak menghormati orang-orang yang pernah berjuang di negeri ini. Panglima padahal, ya Allah. Saya yang bukan Panglima aja kalau diomongin begitu aja ngamuk, Pak. Ya. Masya Allah, inilah. Maka dari itu, makanya kita nggak usah bersandar diri walaupun kita kenalan presiden, kemudian kita bangga dengan kenalan kita, nggak ada gunanya. Ya, orang-orang yang beriman sandarannya adalah Allah. Allah hayyun la yamutu, maha hidup, tidak akan bakal mati. Allah adalah baqiyun, maha langgeng, kekal, tidak akan pernah rusak. Maka perlu kiranya
orang-orang beriman itu berpasrah diri, bertawakal kepada Allah. Makanya keluar rumah pasrahkan diri kita, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ini sandaran kita, ya. Sandaran hidup, sandaran mati, sandaran setelah mati. Itulah Allah. Makanya kita sering berdoa, Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkan kami dengan keimanan, wa amitna bil iman, dan matikan kami dengan keimanan, wahsyurna ma'al iman, dan bangkitkan kami dengan keimanan. Ini wa adkhilnal jannata ma'al iman, dan masukkan kami ke surgamu ya Allah dengan keimanan. Iman itu di sini al-mu'minun. Makanya wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, orang beriman. Makanya kalau kita beriman, sandarkan diri kita kepada Allah. Insyaallah kalau bersandar kepada Allah akan langgeng dan kita akan bahagia, tidak hanya di dunia tapi insyaallah sampai akhirat itu bahagia. Ayat selanjutnya, ayat ini turun akibat ada suudon para sahabat. Ya, sahabat itu suudon karena selesai peperangan, ya, ada harta gonimah yang hilang. Di sini wa nuzila lima faqidat qatifatun hamra'u. Ini ayat turun karena ada permadani warna merah, ya, ini pas yauma badrin, pas ketika perang Badar hilang, kan dapat rampasan perang tuh. Di antaranya ada permadani merah hilang. Jadi ada yang gulul, Pak. Ada yang gulul, berkhianat. Ya, misalkan waktu kurban ternyata ada hatinya yang hilang, ya, kepala pada hilang. Ini gulul. Ini ayat ini nanti bisa diterapkan, ya. Ini sahabat kasakusuk, ini gimana ini, tadi kayaknya ada permadani merah kok nggak ada. Mungkin diambil sama Rasul, tadi kayaknya sama Rasul, sama Nabi. Nabi dicurigai khianat, gulul, ya, yaitu berkhianat mengambil harta rampasan perang itu berupa permadani berwarna merah. Nah ini makanya di sini faqala ba'dun nas, berkatalah sebagian manusia, la'allan nabiyyu akhadaha. Oh, jangan-jangan ini Nabi yang ngambil, tadi kayaknya di bawah Nabi. Inilah Masya Allah curiga sama Rasul. Ya, nah ini maka turunlah ayat ini. Wa ma kana linabiyyin ayyagul wa ma kana, dan tidaklah mungkin, ma yang bagi, tidak seyogyanya, linabiyyin bagi seorang nabi, ayyagulla, ini bisa dibaca ayyugolla, bisa ayyagulla. Di sini ya, ayyagulla yaitu berkhianat, ayyakhunu berkhianat, fil ghanimati di dalam harta rampasan perang. Fala tadunnu bihi, maka kalian janganlah menyangka yang demikian. Ya. Wa fi qira'atin, dan di dalam qiraah lain bil bina'i lil maf'uli, dibaca mabni maf'ul. Mabni maf'ul itu dzumma awaluhu, ya, wa kusira ma ba'dahu. Ya, ini wa kusira akhiruhu, ya. Jadi kalau mabni majhul atau disebut mabni maf'ul, tadinya ayyagulla jadi ayyugolla. Ini bisa dibaca ayyagul, bisa ayyugol. Nah ini, jadi ada dua versi bacaannya. Ya, di sini ayyun sabu ilal gululi, yakni dinisbatkan kepada gulul. Ya, gulul itu adalah pengkhianatan. Tidak mungkin Nabi itu gulul.
Tidak mungkin Nabi itu berkhianat, ya, karena sifat Nabi itu adalah 4 apa? Siddiq. Siddiq itu adalah dipercaya atau benar, ya, jujur, ya, amanah, ya, amanah, tidak ada khianat. Tabligh, menyampaikan, fatanah, sangat cerdas. 4 ini wajib bagi Nabi. Jadi tidak ada yang namanya khianat. Tidak ada Nabi itu bodoh. Nabi itu fatana, ya, fatana. Tidak ada Nabi itu berkhianat, karena Nabi itu amanah. Tidak ada Nabi itu kitman. Kitman itu menyembunyikan kebaikan, ya, lawan kata daripada tabligh. Rasul itu menyampaikan sebagai muballigh, ya, dan Rasul itu adalah siddiq, benar, jujur, ya, itulah Nabi. Maka di sini tidak mungkin dan tidak seyogyanya seorang Nabi itu seperti itu. Kamu salah berprasangka, jangan berprasangka seperti itu. Nah ini, ya, jadi inilah perlunya kita husnudzon terhadap siapapun, ya, ini husnudzon. Orang yang sudah terdakwa saja kadang-kadang kita ini dalam persidangan itu apa, ada namanya asas praduga tak bersalah, yang sudah ketahuan nyolong kadang-kadang asas praduga tak bersalah, ya, ini. Makanya karena memang apa itu dzon itu adalah prasangka, apalagi, ya, suudzon, makanya prasangka buruk. Dzon itu prasangka, su itu buruk. Jadi suudzon itu prasangka buruk, dilarang di dalam agama. Makanya di sini apalagi berprasangka kepada Nabi, ya, tidak mungkin Nabi itu berkhianat. Wa may yaghlul, dan barang siapa orangnya yang berkhianat, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, ya'ti maka datang, bima ghalla apa yang dikhianatkan, apa yang digululkan, yaumal qiyamati pada hari kiamat. Maka di sini apa yang dikhianatkan ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini kiasan, yang didatangkan nanti di hari kiamat adalah dosa-dosa dari pengkhianatan. Tapi ada ulama lain yang memaknainya letterlek, ya, hakikat yang datang nanti di hari kiamat, apa yang digululkan. Kalau dia ngumpetin kepala sapi, nanti dia datangkan dia. Bahkan di sini hamilan disuruh memikulnya ala unuqi, di lehernya. Masya Allah, itu kalau kepala sapi 1, kalau 5, Masya Allah. Jadi jangan sembarangan, ya, Masya Allah, didatangkan. Ada ulama yang mengatakan nanti hakikatnya didatangkan. Makanya saya tidak bisa membayangkan kalau orang korupsi gedung yang segitu gedenya, itu kan sama dengan gulul, khianah, ya, khianat anggaran. Nanti apa, disuruh mikul gedung itu. Masya Allah, ya, ini makanya berat, ya. Memang harta benda itu yang halal saja, Pak, itu yang halal saja, cuman dia tidak mau membayar zakat, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, itu saja. Di dalam surah At-Taubah, ya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu madza kuntum taknizun. Yauma yuhma, pada hari nanti dipanaskan, dileburkan emas, perak, mobil, rumah, dinar dan segala macam harta benda. Yuhma, dipanaskan, alaiha, atasnya, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Nanti harta benda itu dipanas, dilebur di neraka jahannam. Kemudian fatukwa biha jibahuhum, kemudian setelah dipanaskan maka dibakarlah. Jibahuhum itu adalah wajah-wajah mereka, kening-kening mereka, ya, waduhuruhum, dan punggung-punggung mereka,
wa junubuhum, dan lambung-lambung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah yang dulu kalian kumpulkan. Padahal dari harta yang halal, Pak. Harta yang halal cuman dikumpulkan, hadza ma kanastum li anfusikum, ini yang dulu kalian kumpulkan untuk diri kalian sendiri. Tidak peduli dengan anak yatim, tidak peduli dengan orang-orang yang lemah, para du'afa, tidak peduli dengan zakatnya. Ini hati-hati, walaupun itu halal, nanti akan dilebur di neraka jahanam, akan membakar diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Fadzuqu madza kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang dulu kalian kumpulkan untuk diri kalian. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu yang halal, apalagi ini yang haram, jelas-jelas ngambil. Ya, ngambil tidak bilang sama panitia. Makanya nanti kalau memang ya kurban nanti itu harus transparan. Siapa yang mau ngambil torpedonya harus ngomong. Ya, setuju nggak ini saya boleh ngambil, minta. Oh, setuju, silakan. Hatinya, jantungnya, ataupun tulang-tulangnya. Ya, itu selama kita ini tidak ada ucapan, maka itu namanya gulul. Maka nanti di hari kiamat didatangkan, ya, orang lagi dihisab dia nenteng-nenteng tulang, tetelan sapi. Orang kan pada tertawa, loh itu ngapain? Oh, ya, apalagi nenteng-nenteng kepala yang berat, masya Allah, suruh mikul. Ya, inilah para jamaah yang dirahmati Allah, betapa ya dosanya itu luar biasa. Disuruh mikul, ya, di pundak kita ini nanti orang yang gulul itu didatangkan disuruh mikul. Dan bahkan di dalam ayat lain nanti emas perak yang kita kumpulkan untuk diri kita sendiri itu nanti jadi kalung tapi api nanti di neraka orang-orang yang dolim, ya, terhadap harta bendanya. Naudzubillah min dzalik. Ya, di sini didatangkan di hari kiamat hamilan ala unuqi summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Summa tuwaffa, kemudian disempurnakan. Apa tuwaffa itu apa ya, kalau bahasa ininya lebih enaknya itu dibalas. Summa tuwaffa, kemudian dibalas. Kullu nafsin, setiap jiwa. Al-ghali, al-ghali itu orang yang gulul, orang yang berkhianat. Ya, jadi ada al-maghlul, orang yang dikhianati, ada al-ghali, itu adalah orang yang melakukan pengkhianatan, orang yang gulul. Wa ghairihi, dan selain gulul juga ar-rashi, orang-orang yang melakukan sogok menyogok, warishwah, orang-orang yang korupsi. Itu korupsi sama dengan gulul, Pak, karena mengambil anggaran tanpa diketahui, memangkasnya. Ya, ini ai jazaan, ya, mendapatkan balasan maka sabat, sesuai dengan apa yang dikerjakan, ay amilat, apa yang telah diamalkan, diperbuat. Wahum la yudlamuna, dan mereka tidak didolimi syai'an, sedikit pun. Nanti semuanya akan dibalas sekecil apapun. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa orangnya yang beramal baik sedikit sekecil darah pun, maka dia akan mengetahuinya. Dan barang siapa orangnya yang beramal sedikit sekecil darah pun keburukan, maka dia pun akan mengetahuinya. Karena nanti akan ditampakkan semuanya, tidak ada yang terlepas. Ya, perbuatan dolim, perbuatan baik, semuanya ada catatannya, yaitu di dalam buku catatan kita masing-masing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari perbuatan gulul, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah petunjuk, dan juga
bisa menetapkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.